Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin sekalian, jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan terus mengucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal-amal soleh itu bisa sempurna dilaksanakan. Terus kita puji Allah dengan mengucapkan alhamd, tahmid, pujian-pujian seperti itu atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan juga jangan lupa terus kita bersolawat, mengucapkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berupaya setiap hari untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alhamdulillah, insyaallah kajian kita pada kali ini kita akan membaca sebuah atau beberapa pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sampai kepada sahabat yang mulia Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Dari Abu Malik, nama beliau adalah Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu qol, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah dari iman. Bersuci, kata Nabi, itu adalah setengah dari iman. Kemudian walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu bisa tamlaul mizan, bisa memenuhi timbangan amal kita. Bisa memenuhi timbangan amal kita. Terus kemudian kata Nabi, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan ucapan subhanallah, alhamdulillah itu bisa memenuhi apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Penuh dengan ucapan subhanallah walhamdulillah. Terus kata Nabi, wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti keimanan. Wassabru diya. Dan kesabaran itu adalah cahaya yang terang benderang namun memiliki panas. As-sabru diya. Wal Qur'an hujjatun laka
au 'alaika. Sedangkan Al-Qur'an itu nanti bisa jadi hujjah bagimu atau nanti justru sebaliknya. Bisa jadi hujjah yang membantahmu. Kullun nas yaghdu. Semua manusia itu akan berupaya, akan beramal, dia akan punya usaha untuk melakukan suatu amalan. Faba'iun nafsah, maka dia akan mengorbankan dirinya. Dia akan mengorbankan dirinya, kemudian hasilnya ada yang berhasil menyelamatkan dirinya dari pengorbanannya itu, atau justru malah menghancurkan dirinya. Justru malah menghancurkan dirinya. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, di sini hadis ada beberapa atau banyak sekali pesan dari Nabi yang hendaknya kita perhatikan. Coba kita lihat satu persatu. Ya. Kita ulang lagi. Yang pertama, Nabi katakan at-tuhur itu syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah dari iman. Kok bisa dikatakan setengah? Ya, dijelaskan para ulama, bersuci itu kan ada dua modelnya. Ada bersuci jasad, ya jasad kita yang dibersihkan. Ada kita bersuci, mensucikan batin hati kita. Ada kita bersihkan badan, ada kita membersihkan hati kita. Ya. Maka bersuci di sini, at-tuhur maksudnya di sini adalah berwudu atau mandi, ya, atau yang semisalnya. Maka ketika kita baru membersihkan badan kita, ini baru namanya setengah iman. Ya. Nanti sempurnanya kapan? Kalau kita bersihkan juga hatinya. Ya, jadi kalau kita perhatikan badan kita, bersihkan badan kita, ini baru setengah menjalankan keimanan atau menjalankan konsekuensi keimanan. Nah, kalau kita sudah benar-benar bersihkan hati kita, nah di sini baru yang namanya sempurna imannya. Nah, gimana maksudnya bersihkan hati? Dibersihkan dari ketergantungan kepada Allah, kepada selain Allah. Artinya kita tidak menyembah selain Allah. Hati kita hanya bergantung sama Allah. Berdoanya juga hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Terus kita miliki akhlak-akhlak yang mulia. Pemaaf, penyabar, ya. Terus apalagi dari akhlak-akhlak yang mulia. Nah, berarti kalau kita sudah seperti itu namanya kita sempurna imannya. Makanya kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, kata Nabi, mukmin yang paling sempurna imannya itu ketika dia punya akhlak yang paling baik. Kalau akhlaknya sudah semakin baik, berarti imannya semakin sempurna. Ya, semakin sempurna imannya harusnya akhlaknya semakin baik. Itu baru namanya sempurna. Nah, kalau kita masih perhatian sama lahiriah kita, ya masih perhatian sama lahiriah kita, batinnya masih ada kotoran-kotorannya, ya wudu, waktunya mandi, mandi janabah, mandi janabah. Tapi hatinya masih kotor. Kotor dari sisi apa? Ada titik-titik kesyirikan. Ya, dia masih berharapnya sama manusia, ya. Sehingga nanti kalau nggak dikasih oleh manusia, harapannya itu nggak terpenuhi, sakit hati dia, kecewa, ya, kecewa, marah. Ini akibat karena dia masih bergantung sama manusia. Ya, tapi kalau dia sudah bergantung sama Allah saja, harapannya sama Allah, kalau dia dapat dia syukuri, kalau nggak dapat dia sabar, nggak marah sama siapa-siapa. Ya,
dia ridho dengan pemberian Allah. Nah, ini namanya hatinya bersih, ya, hatinya bersih. Nah, maka dia jadi manusia yang paling sempurna imannya. Jadi benar Nabi katakan di sini, at-tuhur syatrul iman. Ya, kebersihan atau bersuci itu adalah sebagian dari iman. Nah, ini hadis yang sahih, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Adapun yang biasa dijadikan semboyan di dalam beberapa tempat atau bahkan di sekolah-sekolah atau bahkan di pondok pesantren yang berlafat an-nadzafatu minal iman, sering kan dapat itu ya, an-nadzafatu minal iman, itu memang ada hadisnya. Tapi kalau dilihat dari sisi kekuatan hadisnya, itu termasuk hadis yang lemah tapi maknanya benar. Ya. Jadi kalau mau jadikan semboyan atau jadikan pedoman hidup itu bisa, cuma jangan disandarkan kepada Nabi. Itu hadis, maksudnya hadis-hadis, cuma hadisnya lemah. Nah, kalau mau pakai hadis, pakai lafaz ini, at-tuhur syatrul iman. Ya. Kesucian atau bersuci itu setengah dari keimanan. Terus lanjut, pesan kedua, kata Nabi, alhamdulillah itu tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Masya Allah, cuma satu kata, satu kalimat, alhamdulillah, itu bisa memenuhi timbangan kita, kata Nabi. Jadi kalau kita makan, setelah makan, pokoknya setelah mendapatkan kenikmatan lah, ya, jangan lupa ucapkan alhamdulillah, minimal alhamdulillah. Ya, kalau enggak tahu panjangnya gitu ya, apa doa setelah makan? Apa coba? Kalau misalnya enggak hafal panjangnya, cukup alhamdulillah. Minum alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Keluar dari WC. Oh, enggak, kalau keluar dari WC apa? Ghufranaka. Ya, pokoknya ucapan satu ucapan ini saja, alhamdulillah, itu kata Nabi bisa memenuhi timbangan kita. Jadi amalan ini kecil tapi besar. Ya, kecil maksudnya kecil, mudah kita amalkan, tapi hasilnya Masya Allah. Nah, kok bisa? Nah, coba perhatikan sisinya. Kenapa kok kalimat sekecil itu? Ya, kalimatnya pendek ya maksudnya ya, tapi kandungannya besar. Ya, itu kan isinya apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, itu artinya kita nyatakan Allah telah berikan kepada saya beragam kenikmatan yang banyak sekali. Itu satu. Terus yang kedua, artinya kita katakan segala puji bagi Allah, itu artinya kita menyatakan Allah punya sifat-sifat yang sangat sempurna sekali. Punya sifat-sifat yang sangat sempurna sekali. Bukan satu sifat, bahkan sifat-sifat yang banyak. Yang mungkin kita ada sifat-sifat yang kita tidak mengetahuinya. Intinya sifat-sifat Allah, Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, sifat-sifat yang sempurna. Nama-nama yang indah. Sifat-sifat yang sempurna. Kemudian kebaikan-kebaikannya yang begitu banyak. Ya. Dan ini hanya diberikan untuk Allah. Ya, hanya diberikan untuk Allah. Kalau kita katakan kasih ya. Alhamdulillah, maksudnya pujian khusus ya. Pujian khusus ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah telah berikan banyak nikmat kepada saya dan Allah punya sifat-sifat yang sempurna. Sehingga dari pernyataan ini kita juga berarti Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Jangan nyembah yang lain, jangan tergantung hatinya kepada yang lain. Hanya Allah saja. Ya, dari kalimat ini sebenarnya sudah pernyataan tauhid. Ya, pernyataan tauhid. La ilaha illallah. Itu semakna dengan itu. Kita menyatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah.
Ya karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, Maha menciptakan, memberi rizki, mengatur. Yang ini nggak dimiliki oleh makhluk, ya nggak dimiliki oleh makhluk. Nah maka jelas di sini kandungannya besar, maka hasilnya pun besar. Artinya kita memuji zat yang maha sempurna. Ya, walaupun ini pujiannya cuma sedikit ya, ringkas seperti itu saja, itu sudah pujian yang besar ya dari kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berikan nilai yang besar. Ya, nilai yang besar. Satu kata tapi isinya, bobotnya berat. Jadi jangan disepelekan ya ucapan alhamdulillah ya. Apalagi kalau misalnya ditambahkan apa pujian-pujian yang jelas, yang lebih jelas. Contoh tadi yang kita di awal sebutkan apa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, segala puji ya bagi Allah yang dengan nikmatnya amal-amal soleh bisa sempurna. Ini namanya ada tambahan pujian khusus. Ya, atau kalau bangun tidur apa? Alhamdulillah lupa, nggak pernah tidur ya, nggak pernah bangun. Alhamdulillah alladzi ahyana ya ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang lupa nanti tanya anaknya. Tanya anaknya baru dapat ilmu di sekolahnya. Baik, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah tadinya mematikan saya. Mati, ya tidur itu adalah mati ya. Matikan saya. Dan hanya kepadanya kami nanti akan dikembalikan, dibangkitkan. Tapi itu ringkasnya alhamdulillah. Kata Nabi memenuhi timbangan. Jadi ringankan nanti sambil kerja, sambil jalan, ya sambil duduk. Jangan sampai ada waktu kosong kemudian pikiran kosong. Jangan ya. Sepusing-pusingnya kita ya. Kalau orang sekarang bilang apa? Kalau nggak ada kerjaan itu gabut ya. Segabut-gabutnya kita ya. Jangan dibuat kosong. Kalau lagi gabut tasbih aja, zikir aja. Subhanallah, alhamdulillah. Insya Allah nanti nggak gabut ya. Hilang gabutnya. Jangan ada waktu kosong yang hasilnya menghasilkan pikiran kosong. Jangan. Manfaatkan waktu untuk baca ini. Perberat timbangan kita dengan ini. Terus kata Nabi wa subhanallah walhamdulillah tamla'an. Nah ini Nabi katakan subhanallah, alhamdulillah, ada tambahan subhanallahnya. Nah kalau ditambahi subhanallah, kata Nabi itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Langit ada berapa? 7. Itu antara 7 langit itu ucapan kita subhanallah walhamdulillah. Baru subhanallah walhamdulillah. Baru 2 kalimat itu saja itu sudah bisa nilainya memenuhi langit-langit itu. Ditambah lagi antara langit yang terakhir sama bumi. Ya, 7 lapis langit plus antara bumi. Penuh. Ya, penuh itu. Nilainya bisa memenuhi itu semuanya. Jadi berapa itu nilainya? Baru kita ucapkan subhanallah walhamdulillah, baru 1. Ya. Atau bisa dikatakan subhanallah wa bihamdi. Kalau dalam zikir zikir pagi sore itu subhanallah wa bihamdi ya. Atau ada juga subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Intinya ketika kita mengucapkan 2 kalimat ini saja itu sudah memenuhi langit dan bumi. Apalagi ditambah dengan kalimat-kalimat lain. Ya. Apalagi kalau diulang. Ya. Ditambah misalnya subhanallah bihamdi adada khalqi ya wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati subhanallah bihamdi ya sebanyak bilangan makhluk Allah. Berarti kita mengucapkan subhanallah bihamdinya sebanyak makhluk Allah. Berapa itu? Banyak sekali berarti.
ya, timbangan amal soleh kita. Rahmat dari Allah Azza wa Jalla untuk kita semuanya. Terus langsung berikutnya, as-salatu nurun. Ya, kata Nabi, wasiat berikutnya itu adalah salat itu, wahai umatku, dia adalah cahaya. Ya, dia adalah cahaya. Cahaya yang membimbing kita ke jalan yang benar. Karena salat itu dinyatakan Allah apa? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah kita berbuat yang keji dan munkar. Artinya kita ditahan oleh salat kita itu untuk bermaksiat. Kenapa? Karena kita semakin dekat kepada Allah. Ya, salat yang menghasilkan kedekatan, ya. Kedekatan, ingat selalu kepada Allah. Itu sulit orang itu mau maksiat. Ya, ada bisikan maksiat, ingat sama Allah, gak jadi. Ya. Terus yang maksiat itu gimana? Ya itu karena dia lupa. Ya, lupa kepada Allah. Dan juga sholatnya berarti sholatnya sekedarnya saja, sekedar ruku sujud, di hatinya nggak ada apa penghadiran makna, penghayatan makna sholat. Ya, sehingga tidak jadi cahaya untuk dia. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang sholat tapi maksiatnya kuat, ya, maksiatnya dahsyat, itu berarti sholatnya belum menjadi cahaya bagi dia. Ya, belum jadi cahaya bagi dia, cuma sekedar ikut-ikutan. Ya, alhamdulillah masih ikut-ikutan sholat, ya, masih belajar sholat. Nanti ditingkatkan tahapan berikutnya, ya, yang nanti menghasilkan pengenalan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi katakan sholat itu cahaya, petunjuk bagi kita menghalangi maksiat kepada Allah. Dan juga cahaya yang sebenarnya, ya, cahaya yang menerangi, ya, cahaya yang menerangi orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu punya jasad yang bercahaya, punya aura yang bercahaya. Ya, beda kalau kita perhatikan orang yang tidak sholat, ya, dengan orang yang sholat, itu beda. Ya, beda, kelihatan beda. Walaupun orang yang nggak sholat itu fisiknya itu kelihatan ganteng gitu, ya, tapi beda. Kalau dia memang nggak sholat, cahaya wajahnya nggak terlihat. Cahaya kafir itu, cahaya orang-orang kafir nggak terlihat cahayanya. Ya, tapi kaum muslimin, walaupun dia mungkin dari sisi fisik banyak kekurangan, ya, tapi karena dia taat kepada Allah, itu dia memiliki cahaya yang jelas. Ya, cahaya yang jelas di wajahnya. Apalagi orangnya sering sholat malam, ya, sering sholat malam, maka dia bisa memiliki cahaya di wajahnya yang orang itu bisa melihatnya, terlihat dengan jelas. Ya, tapi bukan maksudnya kayak terang kayak lampu, ada listriknya dikasih lampu, enggak. Maksudnya kita lihatnya itu indah melihatnya, ya, kita senang lihatnya, ya, cinta kepadanya, ya, percaya kepadanya. Terus lanjut sedikit lagi. Kemudian kata Nabi, sedekah itu burhan. Ya, sedekah itu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Jadi kalau kita mau ngetes seberapa sih iman saya, ya, level iman saya itu level 1, 2, 3, 4, itu coba tes sedekah. Ya. Berapa yang bisa kita keluarkan? Ya, berarti itulah level iman kita. Dengan ikhlas, tapi ya, kalau ikhlas. Ya, tapi kalau misalnya besar-besaran cuma untuk gaya-gayaan, ini nggak masuk. Ya, sedekah kemudian langsung diupload, ini saya loh sedekah 1 ekor sapi, ya, dan kurban 1000 ekor kambing misalnya. Nah, ini kalau diniatkan untuk dilihat manusia, ini habis, nggak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedekah yang ikhlas tanpa dilihat orang, ya, diam-diam sedekah, saya sanggupnya berapa ini, ya, itulah level iman kita. Kalau masih 1000, berarti ya 1000, ya, itu level iman kita 1000.
Kalau diminta sedekah, ayo sedekah. Nah, 1.000 aja Pak ya. Di masjid misalnya pilihnya 1.000, di sana di kantong satu ada 100.000, yang satu ada 1.000. Dia pilih 1.000, berarti imannya level 1.000. Ya, lumayan lah ya daripada level 100. Ya, itu namanya burhan. Jadi bukti keimanan. Iya betul. Karena ketika dia berani untuk mengeluarkan harta yang Allah berikan kepadanya, berarti dia percaya sama Allah. Ya Allah, ini harta darimu, saya kembalikan kepadamu. Ya, dan saya yakin Engkau Maha Pemberi rezeki. Nggak mungkin, ya nggak mungkin kalau saya kembalikan kepadamu, nggak mungkin Engkau akan menyia-nyiakan saya, nggak mungkin. Bahkan ini sudah jadi rumusan orang-orang sukses, ya sukses di dunia dan di akhirat. Orang-orang mukmin yang Allah berikan banyak kekayaan, itu kata mereka apa? Mereka diantara sebab Allah berikan limpahan rezeki itu adalah apa? Adalah dengan bersedekah. Ya, dengan bersedekah itu kata mereka. Kemudian satu lagi, berikutnya wasabru diya. Sabar itu adalah diya. Diya itu artinya cahaya juga, sama seperti salat. Salat itu nurun, cahaya. Kalau sabar itu diya. Nah, Nabi ibaratkan kalau salat itu cahaya yang terang tapi tanpa ada panas. Nah, kalau dia itu cahaya yang terang tapi disertai panas. Kok bisa beda? Iya, perhatikan matahari sama bulan. Kalau bulan itu Allah katakan bulan itu nur, cahaya. Tapi kalau matahari itu Allah sebut matahari itu diya. Ya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a. Dialah yang menjadikan matahari itu adalah diya. Wal qamara nuro. Dan bulan adalah nur, cahaya. Terus apa jadinya? Berarti sabar ini cahayanya tidak seperti sholat tadi. Ya, sabar ini cahayanya lebih terang, ya, tapi ada panasnya. Ya, terang sekali dia. Bahkan bisa menunjukkan, ya, menunjukkan jalan kita yang seharusnya kita tempuh apa. Ya, kalau dalam kehidupan kita bingung ya, bingung. Saya ini sama istri saya mau apa? Ya, lagi ribut misalnya ya sama istri. Ini istri bagusnya dicerai atau dilanjutkan. Apa jawabannya? Yo, diduakan. Bagusnya diapakan? Ya itu, coba diam dulu. Jangan langsung dijawab. Ya, kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, tenangkan diri dulu, diam. Jangan langsung ambil jawaban. Ya, diam dulu. Nah, ketika kita diam, sabar. Sabar itu kan diam artinya. Kita nggak ngapa-ngapain. Ya, tahan dulu. Diam. Ya, minta petunjuk dari Allah. Nanti setelah itu baru bisa menjawab. Ya. Jadi itu namanya sabar. Tapi kalau kita tergesa-gesa, itu nggak sabar namanya. Wah, lagi ribut sama istri, emosi meningkat, terus langsung keluar, ya sudah. Kamu kalau nggak nurut, pergi saja. Ya, pulang saja ke rumah orang tuamu. Kita cerai. Ya, misalnya langsung seperti itu kan. Itu namanya orang nggak sabar. Nah, kalau dia bisa sabar, dia akan bisa nanti memilih, mendapatkan jalan yang benar. Makanya kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ambil atau gunakanlah sifat sabar dan gunakan sholat. Kenapa? Karena dua-duanya cahaya. Ya, dua-duanya cahaya yang menunjukkan kita mau jalan yang mana ini, mau ambil pilihan yang mana. Jadi kalau kita bisa ambil sabar sama sholat, akan dapat pilihan yang tepat dalam menentukan pilihan hidup ini. Ya, mau ngapain kita? Mau ngapain kita? Itu pakai sholat sama sabar. Nanti bisa mendapatkan pilihan yang tepat. Tapi nggak usah panjang-panjang, sedikit lagi. Kemudian kata Nabi, wal Qur'an hujjatun laka au alaika. Quran itu adalah hujjah bagimu atau nanti justru akan membantahmu. Ya.
Kalau kamu amalkan isi Al-Quran, maka nanti itu akan menjadi hujah bagi kita, ya Allah, saya sudah amalkan ini. Ini engkau perintahkan A, saya amalkan. Engkau perintahkan B, saya amalkan. Ini jadi kita bisa punya alasan di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah kerjakan ini, sudah kerjakan itu. Ya. Terus sebaliknya kalau tidak dikerjakan, nanti Allah yang akan berhujah kepada kita. Wahai manusia, kamu diperintahkan A, kamu nggak kerjakan. Diperintahkan B, kamu nggak kerjakan. Itu namanya hujah alaina, alaika, ya, bagi kamu. Jadi jangan sampai kita belajar Al-Quran, ya ngaji, kita belajar di agama ini, tapi nggak dilaksanakan isinya. Ya justru nanti Allah nanti bisa menghujai kita. Ya, kamu sudah tahu tapi tidak mau beriman, kamu sudah tahu tapi nggak mau beramal dan seterusnya. Nah kemudian kata Nabi sebagai penutup, semua manusia itu dia akan berusaha, punya usaha untuk memberikan manfaat kepada dirinya. Tapi nanti akan terbagi dua. Ada yang setelah dia berkorban, ya berkorban itu dia dapat hasilnya. Ada yang setelah dia berkorban ternyata dia nggak dapat hasilnya, justru malah dia binasa. Kenapa? Karena yang dia korbankan itu satu, yang berhasil ya, yang dia selamat, dia korbankan jiwa dan raganya untuk taat kepada Allah. Ya, dia korbankan jiwa dan hartanya itu untuk taat kepada Allah, maka dia akan berhasil. Tapi yang satu lagi, dia korbankan jiwa dan hartanya untuk apa? Untuk maksiat. Ya, dikeluarkan hartanya untuk maksiat. Ya, mengorbankan hartanya untuk membela kekufuran, ya, dan seterusnya. Jadi manusia terbagi dua. Ya, ada yang dia bisa selamat, ya, setelah dia berkorban, mengorbankan harta dan jiwanya. Ada yang dia nggak selamat setelah dia mengorbankan harta dan jiwanya. Nah itu ringkasnya dari hadis yang mulia ini. Ya kalau mau disyarah panjang bisa panjang. Ya kalau mau ringkasnya seperti tadi. Tapi jadi apa yang bisa kita kerjakan? Yang bisa kita kerjakan satu, perbanyak baca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus yang kedua, rajin sholat, terutama sholat malam. Yang ketiga, rajin sedekah. Ya, yang keempat, sabar. Ya, sabar, semua sabar. Pokoknya bingung-bingung hidup ini apa? Sabar, sudah. Ya, kuncinya itu. Terus amalkan isi Al-Quran, insya Allah kita akan selamat. Ya, kita menjadi orang yang masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada? Ya, alhamdulillah kalau nggak ada. Jangan takut-takut mau tanya silakan. Mungkin ada waktu, masih ada waktu ya Pak? Ya. Ya. Kalau kita zikir subhanallah, alhamdulillah itu kan pahalanya sebesar itu ya Ustaz ya. Nah, gimana kalau kita zikirnya itu ya mungkin cepat-cepat atau otomatis gitu tanpa diresapi gitu, apa sama? Itu ya. Iya, masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi kan Nabi katakan alhamdulillah atau subhanallah, alhamdulillah itu pahalanya begitu besar. Nah itu yang beliau pahami, itu berarti kan membacanya itu dengan khusyuk diresapi. Nah kalau cuma bacanya wes gitu ya, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah gitu ya. Apakah sama? Ya. Jadi memang bertingkat-tingkat. Ya, dalam zikir itu ada tingkatannya. Yang pertama, lisan sama hati berbarengan. Ini yang paling utama. Nah, itu yang dapat yang besar tadi, ya. Terus yang kedua, itu lisannya saja. Ya, lisannya saja. Hatinya mungkin ya karena memang sudah biasa gitu kan, jadi lisannya terus otomatis. Ini otomatis. Itu juga bisa jadi dapat, tapi wallahu alam derajatnya di bawah yang pertama. Ya. Yang ketiga hatinya saja. Ya, yang ketiga hatinya
hatinya saja bisa gerak dia, ya. Tapi lisannya dia nggak ucapkan, ya. Ini juga bisa, artinya bisa, tapi derajatnya kurang dari yang pertama, ya, kurang dari yang pertama. Nah, apakah antara yang kedua dan ketiga ini ada beda tingkatan? Nanti Allah a'lam, perlu dibahas ulang, insyaallah perlu dibahas kembali. Intinya yang paling utama berbarengan, gitu ya Pak ya. Baik. Kalau tidak, maka nanti derajatnya berkurang. Ya, enggak apa-apa kalau misalnya sambil kerja, ya, otomatis gitu ya lisannya, nggak perlu pakai ini, apa namanya, tasbih atau pakai dihitung, itu enggak. Karena ini namanya dzikir mutlak, dzikir yang nggak ada hitungannya. Mau 1000 sejuta itu terserah, nggak usah dihitung juga nggak ada masalah. Jadi yang butuh tasbih sama atau butuh dihitung itu dzikir sholat, ya, yang ada hitungannya 33 kali butuh dihitung, ya, atau yang 100 kali itu butuh dihitung, ya. Jazakallahu khairan, masya Allah. Ada lagi, ya? Yang zikir alhamdulillah nantinya kita tambah-tambahi lagi. Apa nggak menyelisih hadis? Oh iya. Jadi untuk dzikir mutlak, ya, untuk dzikir mutlak itu dia memang diberikan kebebasan untuk kita memuji Allah sesuai dengan sifat-sifatnya Allah, ya, pastinya. Itu tidak ada masalah kalau dzikir mutlak. Tapi kalau dzikir yang muqayyad, artinya muqayyad itu yang memang Nabi sudah ajarkan secara khusus. Contoh misalnya bangun tidur, ya, atau setelah makan. Nah, maka kita harus sesuai konteksnya dari Nabi, harus sesuai teksnya dari Nabi, jangan kita buat sendiri. Ya, itu jadi ada dua model memang. Ya, ada dzikir yang mutlak, umum. Silahkan kita mau punya pujian apa untuk Allah, ya, silahkan. Tapi yang kita pelajari dulu sifat-sifatnya Allah apa, gitu ya, sesuai dengan kondisinya. Ya, misalnya, alhamdulillah Allah telah berikan saya ini, ya, itu kan ada mobil atau apa, itu kan nggak ada lafadznya di apa namanya dalam hadis, ya, nggak apa-apa kita tambahkan, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada lagi? Oh ya, silakan. Oh, sabar biar dapat dia. Ya. Kalau alhamdulillah itu mengucapkan alhamdulillah oleh kaleng. Kaleng itu apa? Nyuri kaleng itu, Pak. Oh, nyuri. Abis nyuri alhamdulillah gitu ya. Oke. Ya, jadi pertanyaannya dua ya. Oh, satu aja. Oh, tadi cuma keluh apa? Yang pertama itu sabar itu cuma muqaddimah, ya. Baik. Memang sabar itu memang gitu. Dikatakan dia itu tadi saya lupa ya. Bercahaya disertai dengan panas. Jadi memang ngempet, ya. Memang ngempet di hati, ya. Apalagi ngadepin istri rewel gitu ya. Istri rewel nggak mau nurut, nah itu ngempet memang, ya. Atau sama mertua, ya, mertua cerewet gitu ya, nah itu ngempet. Nggak apa-apa, kita sabar, diem, intinya diem. Terus tadi mencuri terus alhamdulillah, ya, ya, ini nggak bisa, ya. Artinya kalau dia mencuri harusnya apa, astagfirullah gitu ya, jangan alhamdulillah, ya. Kalau berhasil dapat besi nyolong besi, ngantongi besi, alhamdulillah. Harusnya astagfirullah, kok kebawa ini, ya. Lewat itu security nggak bisa meriksa gitu ya. Ya. Harusnya astagfirullah, bukan alhamdulillah. Kenapa? Karena satu paku yang jenengan bawa dari sini itu bisa bahaya, itu bisa bahaya seumur hidup itu, ya. Mencabut keberkahan rezeki kita, ini musibah namanya. Bahkan kalau bisa innalillahi gitu ya, wa inna ilaihi rojiun, karena satu paku ini bisa membawa musibah seumur hidup kita, ya. Bahaya, makanya jangan nyuri deh,
Ya, kalau mau minta aja boleh kan, Pak? Nggak boleh ya? Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, bisa kita kaji kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.